Assalamualaikum, selamat malam sahabat ngobrol sama Ibu, apa kabar? Semoga sehat semua. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka rela mengorbankan banyak hal demi memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak didiknya, termasuk mengajar di daerah pelosok. Mereka ikhlas dan tulus menjalaninya, walau banyak tantangan yang harus dihadapi. Malam ini kita menemui Kak Adi Sutrisno, seorang guru hebat yang mengajar anak-anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Beliau rela jauh dari keluarga demi tugas mulia untuk mendidik anak-anak untuk tetap cinta Indonesia. Selamat malam Kak Adi Sutrisno. Malam Bu Isti. Senang kalau ketemu Mas Adi malam ini. Kalau saya baca dari perjalanan karir Mas Adi ya Mas, hebat banget. Ya. Mas Adi itu rela mengabdi pada negara, mendidik anak-anak di beberapa pulau di pelosok negeri. Bisa nggak ya Mas ya diceritakan malam ini ke saya dan ke teman-teman pendengar ngobrol sama Ibu semua? Perkenalkan, saya Adi Trisutrisno. Saya saat ini sebagai guru dari utusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ditugaskan untuk mengajar anak dari pekerja migran Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia. Sekarang ini saya di Sabah. Kalau ditanya memang perjalanan sampai di sini, saya bersyukur sangat panjang sekali perjalanannya. Tapi saya memulai untuk keluar pertama kali dari zona nyaman saya. Kebetulan saya juga di Jabodetabek. Rumah saya di Bekasi. Itu setelah saya lulus dari kuliah. Jadi waktu itu ada program juga dari Kemenristek Dikti, yaitu namanya SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Saya salah satu alumninya yang berangkat di angkatan ketiga. Saya waktu itu penempatan di Kabupaten Kupang, di Pulau Semau. Bagi mungkin warga Pulau Semau ataupun anak-anak saya yang sekarang di Pulau Semau sudah di universitas, saya ingin menyapa juga. Selamat malam semuanya. Ya, dari perjalanan situ kemudian saya pikir ternyata sangat luar biasa sekali ya Bu. Ada yang tidak bisa dibeli gitu. Ketika kita terjun langsung, ketika kita bisa mendidik anak-anak Indonesia juga yang di daerah 3T. Apalagi sekarang saya berada di Sabah yang juga mengajarnya anak Indonesia. Memang mereka keturunan dari ibu bapaknya Indonesia, pekerja migran, tapi hanya lahirnya di Sabah. Dari kecil di Malaysia, di Sabah Malaysia, jadi belum mengenal Indonesia, dan ini menjadi tantangan juga bagi saya gitu, untuk satu, memperkenalkan Indonesia, dua, bagaimana mengajarkan anak-anak untuk cinta sama negeri kita sendiri. Itu sih Bu, di situ saya kemudian menikmati perjalanan ini, dan saya saat ini sudah 4 tahun di Sabah, masuk tahun kelima, dan alhamdulillah untuk semua perjalanan saya sampai titik ini, gitu Bu. Kalau ngelihat tadi Mas kan ke Pulau Semau. Pulau Semau tuh di mana sih Mas? Aku nggak tahu nih. Iya, jadi Pulau Semau itu memang pulau kecil ya Bu. Dia masih Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur. Dia kalau di peta itu sebelahnya Pulau Rote. Saya dapat di pesisir, waktu itu pesisir pantai daerahnya, itu saya bisa langsung lihat perbatasan dengan yang Australia karena langsung di bawahnya. Mas, bagaimana ya Mas? Mas itu kan tadi ceritanya kan dari Jabodetabek ya, ditempatkan di Pulau Semau yang jauh ke Manado kalau nggak salah ya. Terus habis itu sekarang ke Sabah gitu ya. Apakah memang ini cita-cita dari awal sehingga Mas kok bisa cinta banget terhadap profesi mengajar? Memang tadi saya terlupa kalau misalkan saya juga pernah di Manado ya Bu ya, di Sulawesi Utara. Saya alumni juga dari program PPG, Pendidikan Profesi Guru. Jadi saya ditempatkan di Tondano, dan ini juga jauh lagi di ujung, yang paling ujung dari Pulau Sulawesi. Kalau dulu di Pulau Timur paling ujungnya, sekarang di ujungnya Pulau Kupang karena pulau sendiri, kemudian di Sulawesi di ujungnya lagi, dan ini Sabah di ujungnya Kalimantan lagi. Memang kalau ditanya cita-cita atau bukan, saya mungkin lebih jawabnya ini passion ya Bu ya, karena saya suka ketika ada orang yang saya ajar kemudian paham gitu, mengerti
rasanya ada rasa kebanggaan sendiri gitu bahwa saya bisa mengajarkan gitu. Padahal kalau dulu ceritanya saya ini dari pendidikan matematika ya Bu gitu. Jadi ya mungkin orang yang berpikir yang belum kenal saya baru melihat saya pikirnya wah ini pasti jago sekali matematika. Mungkin itu orang anggapannya pertama kali. Kalau ketemu guru matematika. Padahal saya dulu dari SMP, SMA itu nilai matematika saya juga tidak bagus begitu. Guru saya mungkin juga paham gitu. Saya sangat kurang sekali di matematika, tapi itu justru yang menjadikan motivasi saya bagaimana saya bisa menaklukkan matematika ini sehingga nanti ke depannya siswa yang saya ajar juga paham gitu sama matematika gitu. Jadi memang bukan cita-cita untuk menjadi guru gitu. Tapi mungkin ini passion dan selama perjalanan sampai mengajar dari 2012 saya mengajar sampai sekarang mungkin 8 tahun ya Bu ya. Saya pikir saya di titik ini juga menemukan bahwa mungkin inilah memang sudah jalannya saya gitu untuk jadi guru. Kayaknya kalau nggak ngajar itu ada yang lain. Ada yang kurang ya Mas ya, ada yang kurang. Ada yang kurang, betul, ada yang kurang. Waktu pergi meninggalkan mereka sedih dong Mas? Iya pasti itu Bu. Memang guru yang kalau sudah purna tugas dari sini ketika sudah mau pulang pasti akan nangis anak-anak. Kami pun juga kadang nggak tega gitu. Memang begitu Bu, ada yang pergi pasti akan ada yang diganti nanti. Iya, cuman karena keterikatannya kan beda ya kalau ngajar di Jabodetabek kan gurunya banyak. Kalau di sana kan sedikit sehingga terasa gitu loh sebagai seorang pendidik itu pasti akan kerasa. Hari-hari mereka juga sama kami Bu, kadang bermalam di rumah gitu. Kayaknya kalau di sini tuh nggak ada batas antara siswa dengan guru gitu. Mereka tahu untuk menghormati guru gitu sih. Lebih dihargai kan. Datang ke rumah atau saya panggil ke sini lah nak gitu. Nanti diajar gitu. Kadang ada yang datang sendiri, Pak mau belajar gitu. Kebetulan rumah saya juga dekat dengan sekolah ya Bu. Jadi 24 jam kayaknya anak-anak mengetuk terbuka. Oh hebat. Mas Adi, selama ini ada nggak ya Mas pengalaman menarik gitu loh sewaktu Mas Adi mengajar baik di NTT maupun di Manado maupun di Sabah yang membuat Mas Adi semakin cinta malahan terhadap dunia mengajar ini? Kalau dari yang perjalanan SM3T kemudian PPG, karena saya ditempatkan di daerah yang memang mayoritasnya kalau di NTT itu beragama Kristen, juga sama di Manado juga sama. Dan justru di situ saya menjadi banyak belajar hal tentang keragaman satu agama kita yang di Indonesia, kemudian budaya kita juga. Jadi saya bahkan dulu di Bekasi mungkin ketemunya ya mohon maaf karena mengajarnya pernah juga di sekolah Islam gitu, jadi kita berdoa dan lain-lain, saya bisa memimpin doanya. Namun ketika ditempatkan seperti itu justru menjadi tantangan bahwa saya harus bisa beradaptasi, kemudian bisa menyesuaikan dengan saudara-saudara kita. Bahkan satu kelas itu memang tidak ada yang beragama Muslim, jadi ini tantangan sendiri buat saya gitu, bagaimana bisa menyatu kepada anak-anak, juga masyarakat dan lingkungan. Jadi alhamdulillah saya diterima dengan baik di masyarakat dan juga anak-anak. Bahkan saya mempunyai orang tua angkat di Kupang gitu. Jadi memang yang selalu tolong saya kalau misalkan saya sering susah, kadang susah dapat air, kemudian susah dapat bahan makanan gitu. Jadi selalu ke orang tua angkat saya gitu yang di Kupang. Saya berterima kasih sekali, Allah memang maha baik gitu selama kita bisa mengambil hikmahnya, tidak mengeluh ketika ditempatkan yang jauh, tidak ada sinyal, kemudian jaraknya juga sangat jauh sekali gitu. Bahkan daerahnya tadi yang memang 3T, tapi di situ justru membuat kita jadi semakin bersyukur Bu, bahwa saya misalkan di Bekasi dengan yang misalkan kita mengajar di sekolah anak-anak di Jakarta, fasilitasnya ada dan segala macam, ini menjadi satu lebih bersyukur untuk diri saya sendiri. Kemudian saya ingin
memberikan inspirasi kepada anak-anak bahwa meskipun daerah 3T tapi kalian juga harus bisa suksesnya sama pandainya, kemudian bisa mengangkat derajat keluarga seperti anak-anak kita yang berada di daerah bukan 3T. Gitu sih, Bu. Menarik sekali, Mas. Dengan ya aneka macam ragam tadi Mas bilang, airnya susah, makanan juga susah gitu ya Mas ya, dan kondisinya juga beda gitu. Mas bisa beradaptasi, boleh tahu nggak Mas caranya gimana sih? Memang ya Bu, kalau 3 bulan ya, 1 bulan, 2 bulan itu memang inilah stress zone gitu. Jadi stres dulu ini gimana gitu kan, bisa beradaptasi gitu. Akhirnya tapi lama-lama bisa saya berdamai dengan diri saya sendiri, kemudian mindset kita harus terbuka gitu, karena kita tidak berada di daerah yang kita biasa gitu. Jadi satu kuncinya saya itu adalah bagaimana saya bisa membawa diri dengan baik kepada masyarakat. Tadi saya ceritakan, mohon maaf, bahwa memang satu pulau itu adalah mayoritas beragama Kristen. Mungkin saya dengan kawan saya pada saat itu saya berdua, kami 2 orang yang Muslim. Jadi saya ingin mencoba memberikan representasi sebagai Muslim yang baik. Itu saja Bu. Gitu. Jadi saya hadir di masyarakat, saya membawa diri saya dengan baik. Itu yang jelas, tidak kita perdebatkan masalah agama dan segala macam, karena itu sendiri-sendiri gitu, urusan private gitu. Jadi kita harus terbuka pikiran kita untuk hal-hal seperti itu. Gitu, Bu. Itu yang saya pelajari. Oke. Kalau tadi di NTT sama di Manado masih warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, memang dengan segala kekurangannya dan segala perbedaan. Tapi pada waktu di Sabah, kan Mas mengajar anak-anak tadi yang mereka lahirnya sudah di Malaysia, kemudian besar di Malaysia, belum mengenal Indonesia. Ada nggak Mas punya pengalaman menarik pada waktu mengajar anak-anak ini? Jadi anak yang di Sabah ini memang mayoritas orang tuanya adalah berasal dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, kemudian sukunya Bugis, dan saudara-saudara dari NTT juga, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama masuk di kelas adalah memang nuansanya sangat berbeda, karena anak-anak kalau misalkan kita tanya gitu mengenai Jawa, Jakarta, dan semua segala macam itu mereka tidak tahu. Yang hanya ditahu adalah Sulawesi, udah. Karena yang selalu dicerita orang tuanya adalah tentang daerahnya sendiri, gitu. Tidak dengan daerah yang lain. Ya kalau caranya Bu, kami memang mengajarkan, mengenalkan, lebih kepada mengenalkan bahwa mulai dari lagu-lagu nasional kita Indonesia yang banyak, kemudian mulai mengenalkan kalau mereka dulu taunya makanan Bugis, baju pakaian adat Bugis, kami coba masuk dengan pakaian adat Jakarta, makanan khas Jawa. Itu yang menjadi memang ininya kita, jalannya kita untuk bisa mengenalkan kepada anak-anak. Bahkan anak-anak selain jadi tahu dan mereka ternyata suka gitu. Oh Pak, ada makanan ini di Jawa gitu kan. Jadi mereka lebih banyak keragaman budayanya yang didapat. Makanan dan lain-lain itu Mas Adi buat atau by video gitu Mas? Kami karena di komunitas pusat belajar atau Community Learning Center, di sini sebutnya Bu, kalau di kita PKBM. Memang yang namanya sekolah terbuka, jam belajarnya itu memang tidak seideal yang di Indonesia. Karena satu, kami kurang guru, juga kemudian fasilitas dan gedung sekolah kami juga memang terbatas gitu. Jadi prinsipnya adalah semaksimal apapun yang kita bisa berikan kepada anak kita berikan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ada kami memang kegiatan ekstrakurikuler bersama dengan anak selain seni, kemudian olahraga, dan ada juga keterampilan. Salah satunya adalah memasak gitu. Jadi ya memang tidak rutin, tapi sering kami membuat kegiatan masak bersama anak-anak. Misal contoh yang sederhana, kami membuat dulu cilok ya Bu ya, gitu. Ya kan bahannya mudah didapat, mahal, dan anak-anak bisa bantu membuat. Jadi dan ini anak-anak akhirnya bisa buat sendiri juga di rumah gitu. Mungkin kan tanya, Pak cilok nih apa gitu. Jadi dijelaskan. Kalau di Sundanya haci dicolok gitu kan ya Bu ya, haci digoreng gitu.
Kalau ngelihat tantangannya di semua area ya Mas ya, itu kan tadi Mas mengatakan adalah guru itu terbatas gitu, jadi rasio murid sama guru itu sangat tidak berimbang, kemudian fasilitasnya juga kurang gitu ya. Pada waktu mengajar dengan kondisi seperti ini ya, apa yang dilakukan ya Mas? Ya, memang masalah dari guru ya Bu, sumber daya manusianya gitu. Di daerah 3T saya pikir semua sama. Satu, kekurangan guru, jumlah guru yang kurang, dan dua adalah tidak match-nya guru. Jadi guru apa, mengajarnya apa, ini kan jadi tidak match gitu. Missing link di situ. Siswa saya 100 waktu itu, kemudian saya pernah dengan 2 guru saja, saya dengan dibantu 1 ibu guru. Jadi kami buat menjadi, karena yang masuk SD ya Bu, kelas 1 sampai dengan kelas 6, maka kami bagi menjadi kelas 1 bersama dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kelas 5 dengan kelas 6 gitu. Jadi dalam satu hari dengan jumlah 2 guru itu saya berbagi dengan ibu guru untuk mengajar di kelas 1, kelas 2, misalkan nanti kemudian berganti kelas 3 dan 4 gitu, kelas 5 dan kelas 6. Kami jalan-jalan Bu ngajarnya. Iya, berarti ada 3 kelas ya Mas ya, gurunya yang moving ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dengan semua pelajaran begitu ya Mas ya. Hebat. Mas Adi, ada nggak yang mau disampaikan ke anak-anak pada saat ini? Bisa anak-anaknya yang di NTT atau di Manado atau anak-anak Indonesia yang lain? Untuk anak-anak saya tidak ada mantan murid ya Bu, jadi tetap menjadi murid, baik di NTT, di Semau, kemudian yang di Manado, juga kemudian yang di Sabah. Gitu. Memang ketika kita ingin menjadi sukses, yang pertama adalah kita harus bisa menghargai guru. Murid yang pandai itu banyak, bisa kita temukan. Tetapi murid dengan akhlak yang baik, kemudian dengan kepribadian yang baik, ini yang sangat sulit dicari. Maka sepandainya kita kemudian tidak mempunyai akhlak yang baik, itu juga sama saja percuma gitu, sama saja nol besar. Tetapi kalau misalkan diberikan anugerah sudah dengan kepandaian, maka harus kita lengkapi dengan kepribadian yang baik, dengan akhlak yang baik. Setidaknya punya itu pesan saya. Selalu saya sampaikan kepada anak-anak, selalu juga untuk terus memotivasi diri bahwa dengan pendidikan kita bisa mengubah nasib, bukan hanya kita sendiri, bukan hanya nasib anak-anak sendiri, tapi nasib daripada orang tuanya masing-masing. Itu yang saya selalu pesankan kepada anak-anak. Itu memotivasi anak-anak ya Mas ya. Hebat. Betul, Bu. Niat tulus mempunyai tujuan mulia dan hati ikhlas menjadi kunci pengabdian seseorang. Walau pekerjaan yang digeluti, penuh tantangan, jauh dari keluarga, dan penuh kekurangan. Sumbangsi yang tulus dan sepenuh hati, serta menimbulkan passion yang kuat dari Mas Adi, membuktikan hal tersebut. Dengan tujuan mulia, mendidik generasi penerus menjadi lebih baik dan tetap cinta Indonesia, memang sangat menginspirasi. Sahabat semua, sekian dulu episode Ngobrol sama Ibu malam ini. Terima kasih Mas Adi atas sharingnya malam ini. Terima kasih Bu Isti. Mohon tuliskan komentar dan masukan pada kolom komen di bawah ini. Dan mohon subscribe, like, dan share pada teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.